Menjelang akhir tahun, saatnya kita rekap HP-HP terbaik selama tahun 2021 ini. Dan di video pertama rekomendasi kali ini kita mulai dari harga 1 jutaan. So halo guys, balik lagi sama Kuliah Sore. Oke, di rekomendasi kali ini aku mau kasih rekomendasi HP-HP terbaik di rentang harga 1 jutaan, tepatnya sampai 1.999 yang rilis di tahun 2021 ini. Dan HP-HP yang ada di sini adalah HP-HP yang pernah aku coba dan aku sendiri pakai ya. Jadi kalau misal nggak ada ya berarti belum dicoba atau nggak menarik menurut Kuliah Sore. Oke, yang pertama ini ada Infinix Note 10. Smartphone ini pernah aku bahas di bulan Juli tahun 2021 ini. Di harga yang cuma 1 jutaan ini banyak banget nih hal yang menarik dari smartphone ini. Pertama tentu aja desain yang nggak murahan. Buat HP di bawah harga 2 juta, Infinix Note 10 ini tuh tergolong punya desain yang cakep ya. Materialnya ini plastik tapi berhasil dipoles sama Infinix kelihatan lebih cakep. Terus layarnya ini juga menjanjikan. Layarnya pakai panel IPS, resolusinya dari Full HD+, dan luas layarnya ini ada di 6,95 inci yang bener-bener gede. Serius, kalau kalian penikmat layar besar untuk nonton atau main game nih, HP tuh bakalan cocok ya sama kalian. Tapi kalau kalian adalah orang yang suka taruh HP di kantong, atau misal suka mainin HP pakai satu tangan, tentunya Infinix Note 10 ini bakalan menyusahkan. Tapi terlepas dari ukurannya yang super gede ini, menurutku kualitas layarnya udah bagus buat HP sejutaan. Untuk performanya juga menurutku smartphone ini udah tergolong cakep. Chipsetnya pakai MediaTek Helio G85, storage-nya ada dua yaitu 4x64 dan 6128, tapi yang masuk kategori 1 jutaan ini yang 464 aja ya. Sistem operasinya ini udah Android 11 dan pakai UI XOS 7.6. Boleh dipakai untuk kegiatan yang ringan sampai yang berat-berat kayak main game, ini HP udah bisa dan aman. Udah enak lah buat kebutuhan sehari-hari. Baterainya ini juga udah tergolong gede ya, yaitu 5000 mAh yang punya kecepatan ngecas 18 watt yang udah tergolong kencang buat smartphone di harga segini. Nah kalau buat kameranya, Infinix Note 10 ini tuh punya setup triple kamera nih. Pertama ada kamera beresolusi 48 megapiksel dan sisanya ini topping 2 megapiksel depth dan monokrom. Sementara itu buat di bagian depannya ini punya resolusi 16 megapiksel. Untuk harganya sendiri, Infinix Note 10 ini dibanderol dengan harga Rp1.849.000 sampai saat video ini dibuat. Untuk link pembelian bisa cek aja link yang ada di deskripsi di bawah. Oke lanjut, yang kedua ini ada Infinix lagi. Kali ini seri hotnya yaitu adalah Infinix Hot 11S NFC. Yoi, ini HP bakal jadi smartphone killer bagi semua brand termasuk diri mereka sendiri di smartphone sebelumnya. Jadi smartphone ini tuh kalau secara desain ya nggak lebih oke dari Infinix Note 10 tadi. Cuma buat ukuran HP 1 jutaan ini udah tergolong lumayan. Nggak jelek-jelek amat dan ya paling yang ngeselin itu dari gimmick kameranya aja ya, yang bikin orang ngira HP ini tuh punya 4 kamera, tapi sisanya aman. Untuk urusan layar, Infinix Hot 11S NFC ini tuh dibekali dengan layar berpanel IPS, resolusinya ada di Full HD+, dan luas layar ada di 6,78 inci. Buat kualitasnya ini bisa dibilang cakep ya, apalagi refresh rate layarnya udah 90Hz punya, yang udah smooth lah buat nikmatin konten-konten sosmed yang modelnya scrolling-scrolling. Nah, kalau buat performanya, Infinix Hot 11S NFC ini udah dibekali dengan chipset entry level terbaru dari MediaTek nih, yaitu adalah MediaTek Helio G88. Storage-nya ini ada dua, yaitu 464 dan 6128. Nah, tapi yang punya harga 1 jutaan ini yang 464 aja ya. Untuk dipakai harian udah pasti aman, performanya mirip kok kayak MediaTek Helio G85, cuma yang membedakan di sini G88 udah support layar Full HD+ dan refresh rate 90Hz. Buat baterainya ini sendiri udah 5000 mAh punya, yang buat dipakai seharian udah awet, dan kecepatan ngecasnya ini ada di 18 watt yang udah tergolong cepat buat HP sejutaan. Untuk fitur spesial si HP ini tentunya ada NFC ya, sesuai dengan namanya. Cakep lah, HP sejutaan ada fitur beginian.
Untuk kameranya sendiri, Infinix Hot 11 SNFC ini dibekali dengan 3 buah kamera. Pertama ada 50 megapiksel lensa utama, sementara sisanya ini topping 2 megapiksel yang fungsinya nggak begitu berguna. Sementara itu buat di bagian depan ini ada kamera yang udah punch hole nih, mantep, dengan resolusi 8 megapiksel. Nah, buat harga sendiri, Infinix Hot 11 SNFC ini dibanderol dengan harga Rp1.949.000. Buat yang mau beli, linknya aku taruh di deskripsi ya. Oke, lanjut yang ketiga, ini adalah Poco M3, satu-satunya smartphone dari Xiaomi atau Poco nih di video kali ini. Yap, nggak ada kandidat lain dari mereka untuk rekomendasi kali ini. Jadi smartphone ini itu punya desain yang beda banget ya dari kebanyakan smartphone. Karakternya ini kuat dan kelihatan anak muda banget nih. Kalau aku sih agak kurang suka ya sama desainnya, tapi preferensi orang itu bisa beda. Kalau kalian suka, ambil aja. Kalau pengen yang lebih simple, ada opsi Redmi 90 yang harganya ini bisa tembus 2 juta lebih sedikit. Kalau urusan layar, Poco M3 ini dibekali dengan layar berpanel IPS. Resolusinya ini Full HD+, dan luas layar ada di 6,53 inci. Buat dipakai harian sih kualitas layarnya ini udah oke ya buat smartphone sejutaan. Udah aman lah kalau misal kalian pakai HP ini buat kebutuhan nonton dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk performa, si Poco M3 ini dibekali dengan chipset Snapdragon 662. Terus storage-nya terbagi atas dua pilihan yaitu 464 dan 6128. Tapi yang harga sejutaan ini tentu aja yang 464 ya. Buat dipakai harian ini aman. Buat ngegame sih sebenarnya udah oke ya, tapi masih di bawah MediaTek Helio G80. Smartphone ini tuh punya keunggulan di rentang harga segini. Pertama, speakernya yang udah stereo. Yang kedua, ini adalah baterainya yang badak, yaitu 6000 mAh. Yap, kapasitas gini sih udah juara banget ya buat daya tahannya. Kalau buat kecepatan ngecasnya sendiri, ini ada di 18 watt yang udah lumayan cepat di kelas harganya. Nah, kalau urusan kamera, Poco M3 ini dibekali dengan setup triple kamera. Pertama ada kamera utama beresolusi 48 megapiksel, sementara sisanya ini topping yang punya resolusi 2 megapiksel untuk kamera makro dan depth sensornya. Untuk kamera di bagian depan ini punya resolusi 8 megapiksel berbentuk water nose drop begini. Buat harga sendiri, Poco M3 ini dibanderol dengan harga 1,9 juta. Buat kalian yang tertarik, cek aja link yang ada di deskripsi di bawah. Oke, next yang keempat ini ada Realme Narzo 30A 30A. Yap, bukan yang 50A, karena yang itu harganya udah 2 jutaan. Smartphone ini tuh bodinya aneh ya menurutku, kelihatan banget kalau ini harganya tuh 1 jutaan. Untuk layarnya sendiri ini juga masih HD plus aja, jadinya ya untuk kualitas layar bakalan kerasa kurang tajam. Tapi untungnya dengan resolusi rendah kayak gini, daya yang kepake bakalan lebih sedikit dan membuat Realme Narzo 30A ini bakalan kerasa awet. Apalagi baterainya ini juga udah super duper badak di 6000 mAh yang pernah kita tes juga lawan Poco M3 dan ternyata meski sama-sama 6000 mAh tapi Realme Narzo 30A ini bisa bertahan lebih lama berkat layar HD Plus-nya. Untuk performanya sendiri juga udah termasuk ngacir ya buat HP 1 jutaan, yaitu pakai chipset MediaTek Helio G85, RAM-nya ini 4GB dan internalnya ini berkapasitas 64GB. Buat dipakai harian dari kebutuhan yang ringan sampai yang berat sekalipun ini udah tergolong kenceng ya. Udah aman lah buat kalian yang cari HP sejutaan. Nah, kalau buat kameranya sendiri ini ada dua di bagian belakang. Pertama ada kamera beresolusi 13 megapiksel pada kamera utama dan kamera depth yang punya resolusi 2 megapiksel. Sementara itu buat di bagian depannya ini punya satu buah kamera yang beresolusi 8 megapiksel. Buat harga sendiri, Realme Narzo 30A ini dibanderol dengan harga Rp1.799.000. Buat kalian yang tertarik untuk membelinya, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi di bawah.
Oke, yang terakhir ini ada Samsung Galaxy M12. Yap, Samsung. Secara spek dari brand lain pasti banyak ya yang di atas Samsung Galaxy M12 ini. Tapi kalau udah bicara soal kualitas, Samsung nggak ada lawan. M12 ini punya bodi bermaterialkan plastik. Desainnya ya standar aja ya menurutku dan terkesan kurang menarik. Untuk urusan layar, M12 ini punya layar berpanel PLS IPS. Resolusinya ini HD+, dan luas layarnya ada di 6,5 inci. Resolusi rendah gini tentunya sama aja ya kayak Narzo 30A tadi, yang detailnya bakalan kerasa kurang, tapi bakalan hemat daya. Untuk refresh rate-nya sendiri ini ada di 90Hz. Buat dipakai main sosmed ini udah tergolong enak dan kerasa smooth. Untuk performanya, si M12 ini itu dibekali dengan chipset Exynos 850. RAM-nya ini ada pilihan 3 dan 4 GB serta pakai sistem operasi Android 11 berbasis One UI Core 3.1. Aku saranin sih kalian ambil yang 464 aja ya, soalnya buat sekarang kapasitas 332 tuh udah terlalu kecil. Untuk baterainya sendiri ini ada di 5000 mAh dengan kecepatan ngecas 15 watt ala Samsung yang udah tergolong cepat buat HP sejutaan. Nah, kalau urusan kamera, Samsung Galaxy M12 ini dibekali dengan setup 4 buah kamera. Pertama ada kamera utama beresolusi 48 megapiksel, kamera ultrawide 5 megapiksel, dan sisanya ini topping 2 megapiksel makro dan depth sensor. Untuk di bagian depan ini ada satu buah kamera yang punya resolusi 8 megapiksel. Nah, buat harganya sendiri Samsung Galaxy M12 ini dibanderol dengan harga 1,7 juta buat varian 3/32 GB dan Rp1.850.000 buat varian 4/64 GB. Yang tertarik langsung aja cek link yang ada di deskripsi di bawah. Oke, itu tadi 5 rekomendasi HP 1 jutaan terbaik buat tahun 2021 ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.